Ciloreng, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Segugus Ciloreng, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Segugus Ciloreng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara kegiatan rutin Gugus Ciloreng. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, perkenankanlah di sini saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan tuan rumah SD Negeri 2 Lancar. Sambutan berikutnya yaitu sambutan Ketua Gugus Ciloreng. Kemudian acara yang kelima yaitu kegiatan inti. Yang pertama adalah sosialisasi penguatan spiritual. Kemudian yang kedua adalah diplomat. Adapun acara selanjutnya yaitu lain-lain dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan yang akan dilaksanakan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Lilis Afriana SPD dipersilakan. Kemudian kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan tuan rumah SD Negeri 2 Lancar. Kepada Ibu Khairatul Nisa SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agung Trijat Miko selaku Ketua Gugus Siloreng. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SD Negeri Segugus Siloreng. Tak lupa yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Segugus Siloreng. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan dapat menghadiri kegiatan KKG Gugus Siloreng tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya tak lupa salawat serta salam. Mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi idola kita yang berjanji akan memberikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan dari hamba-hamba yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili keluarga besar SD Negeri 2 Lancar hanya mengucapkan sugeng rawuh di SD Negeri 2 Lancar. Matur nuwun Bapak Ibu sudah jauh-jauh datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan KKG ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amin. Dan nanti apabila Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir dalam kondisi sehat dan bahagia, mendapatkan pelajaran dan juga pengalaman yang bermakna yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kami keluarga besar SD Negeri 2 Lancar juga memohon maaf, kami tidak bisa memberikan sambutan yang mungkin sesuai harapan Bapak Ibu. Kami juga menyediakan tempat mungkin kurang berkenan, tempatnya sumuk, hawanya sangat panas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mungkin jamuan yang kami berikan bukan istimewa ya, karena istimewa itu hanya Yogyakarta. Kami mohon maaf, kesemuanya itu adalah keterbatasan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menerima permohonan maaf kami. Selanjutnya, apabila nanti Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini sampai selesai, kami hanya bisa menghaturkan sugeng kondur. Mudah-mudahan perjalanan menuju rumah Bapak Ibu masing-masing diberikan kelancaran dan keselamatan. Bapak Ibu bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Bapak Ibu, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu saja banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan tuan rumah SD Negeri 2 Lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Gugus Siloreng kepada Bapak Agung Trijat Miko. Dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepi pantai pasirnya putih. Bilang cakep ya. Diulang. Tepi pantai pasirnya putih. Ombak datang menepi perlahan. Mari kita sambut dengan hati yang bersih. Semoga
pertemuan KKG penuh keakraban. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas darat. Selamat datang guru sejati, semoga acara kita penuh kehancuran. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rezeki serta hidayahnya sehingga kesemuanya dapat hadir di ruangan ini dengan penuh rezeki, dengan penuh berkah yang tiada kira. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa menantikan syafaat Nabi dunia dan akhirat yang ketiga. Ucapan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami sebagai implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat, bahwasanya di semester ini kita akan melaksanakan 3 kali kegiatan KKG. Yang pertama yaitu sekarang tanggal 10 Oktober, yang kedua tanggal berapa sih? Bulan depan ya, bulan depan. Kemudian yang ketiga adalah KKG Outbound yang akan kita laksanakan untuk di bulan November Desember. Jadi itu sebagai usaha kami dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam rangka memfasilitasi meningkatkan kompetensi Bapak Ibu untuk bisa dilaksanakan di sekolah. Bapak yang kami hormati, harapannya KKG ini menjadi pertemuan yang dirindukan Bapak Ibu. Jangan sampai ketika mendengar ada KKG malah pikirannya alah esok. Nah, bukan. Tapi harapannya KKG ini menjadi pertemuan yang dirindukan. Jadi makanya KKG kita setting ada materi serius, ada materi menyenangkan. Nah, itu membuat kita merasa kangen dengan KKG. Maka dari itu monggo sekali lagi saya berpesan kepada semuanya, jadikanlah KKG ini sebagai acara yang dirindukan, acara yang menyenangkan. Dan paling tidak dengan KKG kita bisa bersilaturahim. Katanya silaturahim itu manfaatnya yang pertama adalah memperlancar rezeki. Dan gitu, katanya Pak Guru Agama ya. Salah satunya seperti itu. Dan itu pasti karena sampai di sini sudah mendapatkan senyum dari tuan rumah. Dan tidak ada senyum saja, tapi ada snack, ada kopi, dan insya Allah nanti ada makan siang, insya Allah gitu. Nah, saya positif thinking dan gratis tidak usah bayar dengan gitu. Maka dari itu sekali lagi saya memohon ketika Bapak Ibu mendapatkan undangan KKG, kalau waktunya sudah jam ya yang berangkat dilaksanakan dengan sukacita. Di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan sejawat, bisa saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya karena waktunya sudah jam 10 lebih, maka tidak elok rasanya kalau berlama-lama. Nanti ada beberapa materi, harapannya nanti jam 12 kita sudah selesai. Kata Bapak Ibu nggih. Sekali lagi monggo nanti yang pertama ikuti acara ini dengan penuh semangat. Kita berusaha terlibat di dalam kegiatan. Bapak Ibu, salah satu kiat untuk bisa kita menemukan manfaat adalah kita terlibat di dalam kegiatan. Jangan sampai Bapak Ibu datang hanya apatis saja, tidak terlibat penuh di dalam kegiatan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan, menusuk hati perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan
Tubuh Siloreng. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama yaitu sosialisasi penguatan spiritual yang akan dibawakan oleh Bapak Agung Trijaniko. Mohon maaf, untuk yang sosialisasi penguatan spiritual akan dibawakan oleh Bapak Darson SPD. Mohon maaf Pak Darson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah alhamdulillah. Bapak Agung Trijaniko selaku Ketua Gugus Siloreng, Ibu Khairotunisa selaku Kepala SD Negeri Lancar, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Siloreng, Bapak Ibu Guru, Gugus Siloreng yang kami hormati. Alhamdulillah atas berkat Allah dan luasnya rahmat Allah kita hari ini diberi kesempatan, diberi kesehatan bisa berjumpa hadir kembali setelah beberapa bulan kita vakum ya. Terakhir kita itu kemah di bulan Agustus, ini September vakum kumpul-kumpul. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul kembali. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Semoga senantiasa tercurah dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita harap syafaatnya fid dini wa dunya wa akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah menurut data yang kami himpun kemarin, warga, guru dan kepala kita adalah 70 orang. Kata apa ada yang belum hadir? Ada yang belum hadir barangkali ya, apa sudah semuanya? Ada yang berhalangan ya? Nah, semoga yang punya acara lain dimudahkan acaranya, dilancarkan acaranya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa tanggal 1 Oktober kemarin Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Wonosobo berkumpul diberi sosialisasi tentang penguatan kompetensi spiritual. Sudah pernah dengar belum nggih? Pernah dengar nggih? Alhamdulillah pernah dengar. Kompetensi spiritual. Sebenarnya kurikulum kita sudah nggih. Siswa itu di kurikulum 13 sudah ada ya. Yang pertama kompetensi spiritual ada ya. Kompetensi sosial. Terusan pengetahuan. Terusan keterampilan. Berarti kita sudah lama mengenal kompetensi spiritual. Dulu kurikulum untuk siswanya, ya sekarang bukan hanya siswanya tapi juga gurunya. Nah, ini kebetulan Pak Kadin kita Pak Mustafa memang ahli spiritual ya, ahli. Nah ini mungkin juga masing-masing ketika ada pergantian kepemimpinan juga dampaknya beda-beda ya. Pak Tono kayak gitu nggih, mumpun ngerasa no, saat ini Pak Mustafa beda ya, mindsetnya beda dan lain-lain beda. Mari kita ikuti semuanya baik, okay? Dulu kita ber-PMM ria ya, baik. Jadi kita tahu pengetahuan sekarang berspiritual ria. Mari ikuti dengan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, ini diduga karena sekarang kalau panjenengan mengikuti medsos ya, ada TikTok, ada YouTube, Snap video, Facebook, IG dan lain-lain. Banyak sekali kasus-kasus yang menyimpang baik guru maupun siswanya. Nah ini banyak yang menyimpang, maka ya menyimpang dari regulasi kepemerintahan, dari regulasi etika moral ya, dan juga menyimpang dari kompetensi spiritual kita. Ini
Jadi guru itu dulu kompetensinya ada berapa ya Pak? 4 ya? Ya sekarang ditambah. Dulu mungkin belum ada kompetensi spiritual, sekarang ditambah jadi 5. Tambahan kompetensi spiritual. Apa itu kompetensi spiritual ya? Kaitannya adalah dengan realisasi akidah kita. Jadi bukan akidah, bukan hanya kita tahu konsepnya, tapi kita aktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan kita. Mari kita pelajari bersama-sama seperti apa kompetensi spiritual. Ini saya buat tayangan sederhana ya, kurang lebih 10 menit Bapak Ibu, tentang kompetensi spiritual. Ini dulu hanya siswa ya, sekarang gurunya juga ini harus punya kompetensi spiritual untuk penguatan kita. Selama ini kita sudah, cuma kita perlu dikuatkan, ditambah lagi, ditingkatkan. Nah ini adalah aspek penting dalam pendidikan, karena spiritualitas membantu membentuk karakter yang baik, positif. Hubungan hablum minallah, hablum minannasnya kita bentuk. Nah ini oh iya ya, oke. Benar. Oh ya. Ya saya harus lihat ke sana berarti. Dari ngapal? Oh gini. Oh ya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu ya, kompetensi spiritual yang selama ini seperti sudah kita laksanakan, kita kuatkan lagi nilai-nilai moral, etika, karena pengajak terbaik adalah memberi contoh, memberi teladan bagi sesama guru dan siswa dan lingkungan itu ya. Kowe ngajak ning lisan tok misalnya kalau canggih biasanya, tapi nggak diberi contoh, nah itu hanya dongeng belaka. Kita harus memberi teladan yang baik kepada siswa. Nek dicontoh ini tapi boten sagu nglakoni siswane, guru yang lain pripun niku. Sudah diberi contoh, tiap hari dicontoh di gini loh. Ketemu siswa salaman menyapa ya. Tapi kok ternyata belum juga ya. Oh, berarti buatan mempan dicontoni dengan tindakan ya. Ispol pada lingkungan ya, contoh dengan tindakan pulpol, berarti berbuatan mempan ini. Nah ini harapannya kita tidak seperti itu. Jadi kita mengembangkan kompetensi spiritual, memberi contoh kepada siswa kita, kepada rekan guru dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan adalah, pertama adalah kemarin Dinas Pendidikan bekerjasama dengan pemerintah daerah Bupati ya, sempat mau menyisipkan kompetensi spiritual ini dalam kurikulum. Nah ini kurikulum kita mau dimodifikasi, mau ditambahkan lah, intinya ditambahkan. Kalau selama ini dari pemerintah pusat belum ada, dari Kemdikbud akan kita sisipkan ke dalam muatan kurikulum kita ya. Ini kaitannya dengan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, seperti membangun kejujuran, tanggung jawab, toleransi, kasih sayang ya. Kalau di penggerak ada kompetensi sosial dan emosional ya. Nah ini juga arahnya ke situ juga. Nah ini Bapak Ibu, ini kurikulum kita, insya Allah nanti dalam waktu dekat Dinas Pendidikan akan menyisipkan atau menambahi dengan kompetensi spiritual. Nanti berupa apa kita ikuti. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah ternyata kita mungkin ya, kemampuan kompetensi spiritual kita belum sesuai apa yang dibutuhkan. Maka kita perlu pengembangan ya, perlu pengembangan, perlu latihan. Nah ini nanti Dinas Pendidikan akan
memfasilitasi kegiatan-kegiatan, akan merencanakan untuk pelatihan tentang terkait kompetensi spiritual. Nah, ini yang akan dilaksanakan, tapi sejauh ini baru launching kemarin tanggal 1 Oktober sehingga belum lengkap lah ya, secara bertahap akan dilaksanakan pelatihan. Dilanjutkan berikutnya, ini sebenarnya sudah kita laksanakan ya, pembiasaan praktik spiritual di sekolah. Pagi kita sudah berdoa ya, pagi sudah menyambut siswa, memberi senyum, sapa, salam, salim, itu juga salah satu praktik spiritual pembiasaan di sekolah. Pulang sekolah juga sudah ada doa berdoa. Awal sekolah, awal belajar sudah ada Asmaul Husna, itu sudah kita laksanakan. Nah ini kita sudah melaksanakan, cuma di sini perlu kita kuatkan lagi, barangkali ditambahi yang lainnya. Ini. Kemudian lingkungan sekolah yang mendukung, nah ini panjenengan bisa pirsani lingkungan kelas penuh dengan literasi, sugih literasi ya, waktu ditempel lah niki. Bagian luarnya ada? Ya ada ya, itu berarti lingkungan sekolah yang mendukung. Contohnya tampilan poster-poster literasi kaitannya dengan kompetensi spiritual. Saya juga sempat sudah membuat beberapa ya poster lah, nanti mau ditempel di sekolah kita. Ini terkait DBLB yang selama ini misalnya hanya tulisan Latinnya ditambahi dengan Arabnya, biar tambah spiritual. Jadi ini contohnya dan mampu spiritual. Kemudian panjenengan mungkin punya bel otomatis ya, Pak Agus, saya juga punya, Pak Yani Jal juga punya yang pakai speaker itu mungkin di sela-sela pagi bisa sholawatan, sholat apa saja ya, religi ya. Nanti di istirahat pertama mungkin diberi musik ya terkait dengan nanti bunyi buang sampah di tempat sampah dan lain-lain. Kita juga sudah pasang di sekolah kami, itu salah satu nanti membentuk karakter positif siswa yang kaitannya bukan hanya spiritual tapi juga sosial dan lingkungan yang mendukung kaitannya dengan kompetensi spiritual kita. Jadi kita memang didesain, disetting, dibuat jangan dibiarkan. Nah ini lingkungan juga harus dibuat ini. Kemudian selanjutnya apalagi yang bisa kita laksanakan, ekstrakurikuler barangkali ada di lingkungan panjenengan, mungkin BTI, Madin ya, kita bisa diajak kerjasama. Selama ini kan ada ini SD sini misalnya dekat dengan TPI Kiroati yang seberang wetan, SD saya dekat dengan TPI Kiroati yang Binangun, 2 SD-nya di Kiroati Dedek. Alhamdulillah sangat membantu ya, sangat membantu di pengembangan spiritual si anak. Gurune dereng bocah ini padahal gurunya juga perlu. Nah ini misalnya sekolah belum bisa menyelenggarakan yang semacam itu, kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Anak agar masuk Madin, anak agar masuk TPI. Nah itu bisa menggantikan ya, selama kita belum melaksanakan ekstrakurikuler tersendiri, itu bisa sangat bermanfaat. Bapak Ibu, selanjutnya adalah pendidikan karakter dan etika. Cara wong Jawa ini unggah-ungguh Nah, sekarang menurut panjenengan gimana unggah-ungguh siswa kepada guru? Kurang apa? Kurang Kira-kira dampak dari apa ya? Wah, HP ternyata salah satunya dari HP. Apa dampak dari gurunya apa enggak? Kira-kira gurunya ikut memberi dampak apa tidak ini? Iya. Barangkali juga kita ikut memberi dampak ya. Unggah-unggah guru nih juga mungkin belum maksimal. Kemarin juga ada yang disoroti apa? Karaokean ya lagunya. Karaokean sempat disoroti. Kemudian medan kalau jegang mungkin kalau udut ya berarti itu dia unggah-ungguh siswa juga dampak dari unggah-ungguh gurunya juga
ini makanya di sini nanti dimulai dari gurunya dulu untuk kompetensi spiritualnya. Nah, itu hanya contoh, masih banyak yang lain unggah guru yang perlu dikuatkan lagi. Unggah terus ya, pengen munggah keren ini. Ini suara munggah. Oke. Berikutnya, kolaborasi dengan orang tua kita tidak cukup hanya bengok-bengok di sekolah nggih. Harus melibatkan orang tua. Jadi sekolah kita kuatkan spiritualnya, karakternya, sosialnya, di rumah juga dikuatkan. Ketika ada kumpul-kumpul dengan orang tua, jangan lupa parenting disampaikan. Salah satunya kompetensi spiritual ini agar berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru di rumah, dengan masyarakat ya, dengan pemerintah desa sekitar. Kita harus berkolaborasi. Kalau kita cuma bergerak sendiri kurang kuat nih, boten kuat manjat ya. Manjat ping pitu, mudun ping pitu boten kuat niki nggih. Niki 7 turunan 7 tanjakan boten kuat. Maka harus kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder di lingkungan terdekat ini. Harus ada kolaborasi. Nah, ini sebelumnya nomor berapa? Nah, ini yang paling penting ya. Teladan guru itu yang utama. Jadi dimulai dari diri kita ternyata kompetensi spiritual ya. Kalau kita menuntut siswa ini itu banyak tuntutan, tapi kita tidak menuntut diri sendiri sebagai guru nih. Senenge jar koni. Yang ngajar ora yang nglakoni dhewe lah niki. Jadi kita awali dengan teladan kita. Bukan hanya lisan, kita teladankan dengan tindakan nggih. Wis diteladani kok ora mempan ya. Berarti memang mempernya wis ora kena didandani nggih. Wis ora kena didandani, paling aja kan ora didandani kali Bagong. Daur ulang mempernya. Nah, wis ora kena didandani ini daur ulang nggih. Nah, itu semoga kita bukan yang tipe itu ya. Masih pengen didandosi nggih. Insyaallah masih masuk perbengkelan ke dalam diri kita. Jadi kalau didandani wis ora kena, diteladani diberi teladan wis ora kena, ya member wis ora kena dibengkeli nggih. Waktunya daur ulang ya. Daur ulang masuk smelter jadi barang baru. Nah, ini kita bukan yang seperti itu. Mari kita bisa meneladani, bisa memberi teladan, dan bisa meneladani dari orang lain yang baik-baik. Bapak Ibu, dilanjutkan adalah, nah ini juga penting, refleksi dan evaluasi apa yang sudah kita laksanakan. Harus kita secara rutin refleksi, tidak harus formal ya. Mungkin istirahat karo guyon, karo mandang dongeng terkait dengan kompetensi spiritual. Ini bisa saja, tidak harus formal melalui rapat rutin mendina setu misalnya, tidak harus. Bisa ketika istirahat atau setelah jam siswa pulang bisa dongeng setelah tidak formal terkait refleksi. Yo, anak saya gini, siswa saya gini, itu juga sudah termasuk refleksi. Nah, ini siapa subjeknya, tokohnya ternyata kita Bapak Ibu. Guru dari guru dulu ya, dimulai dari guru-guru dan dimulai dari sekarang. Jangan menunggu jangan menunggu. Dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Itu kalau dimulai dari yang berat, yang besar boten saguh, mulai dari yang kecil-kecil saja ya. Ini pendidikan atau kompetensi spiritual kita. Contohnya sholatnya sholatnya dijaga, wajibnya 5, plusnya sunahnya sudah ya, wajib ya. Nah, wajibnya sudah nih. Dari hal-hal yang kecil. Baca Qurannya tadarus sudah apa belum? Ya, kalau tadarus sangat lebih pakai cepet, minimal mendengarkan yang ada di HP ya. Itu juga termasuk tadarus menyimak. Boleh sekarang teknologi boleh.
menyimak, mendengarkan yang ada di HP, nggih. Ya diselani di antara sela-sela nonton salindri, lamunan dan lain-lain, diselani dengan murotala. Ya, itu dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Ini. Ya ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Apa saja yang perlu kita laksanakan? Kurikulum lah, kontennya ini bukan hanya untuk siswa, ternyata untuk guru ya. Kurikulum yang hendak disesuaikan ke kurikulum kita adalah kontennya itu. Kita disuruh tahfidz atau menghafal juz 30. Oke? Biasanya kita juz Al-Qokat dan lain-lain. Sekarang harus juz 30. Wayane mboten kuat nggih 30 gelas. Ini adalah kontennya, kita disuruh menghafal juz 30. Tadi malam tak cek juz 30 ternyata ada 37 surat. Ya, banyak sekali ya. Iya. Dimulai dari surat An-Naba. Iya, ya namanya tasawuf itu surat ke-78 sampai terakhir surah An-Nas surat ke-14. Ada 37 surat. Guru dan siswa nggih, menurut kurikulum itu dipaksa untuk hafal dalam 6 tahun. 6 tahun. Saguh nggih? 6 tahun wong sing qiraati kira 4 tahun dirampung nggih. Nggih, 6 tahun, 12 semester. Kalau dibagi 1 tahun dijatah 6 surat. Saguh ya? Terusan Nat, Palas, Kulhu, Kunapal, Mipil sesemester. Skip. Oke. Ya, Tabat, Kafirun, Kausar, Kunapal. Bisa tahun, kan? Ya, Alfil dan lain-lain Kunapal. Waduha Kunapal nggih, Alam Nasroh, Kunapal biasanya sholat mayit kan Alam Nasroh ya. Sholat duha biasanya mirang di masjid. Nah itu berarti kita mikir. Kita sudah mikir beberapa tahun nggih. Kalau setahun itu cuma 6 surat kan kita sudah punya tabungan. Sesemester cuma 3 surat ya. Sesemester cuma 3 surat. Kita sudah mikir mungkin. Nah iya, berarti mungkin kalau kelas-kelasan kita sudah kelas 2 atau kelas 3 lah ya. Nah itu seperti itu yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, Bupati dalam hal ini. Salah satunya adalah tahfidz juz 30. Ya, cuma itu, tapi ini yang agak berat. Yang pertama mungkin ada doa-doa harian dan lain-lain. Ini yang memulai gurunya dulu, gitu. Kalau gurunya sudah mulai, siswa mengikuti. Kira-kira sanggup buatan ini? Sanggup ya? Sanggup. Sesemester 3 surat ya? Sanggup. Semester ning 3 surat. Ini jadi selain itu mungkin ada doa-doa harian dan lain-lain. Misalnya aplikasi di siswa, misalnya siswa menghafalkan dari rumah, misalnya di sekolah kan kadang waktunya nggak ada ya. Siswa direkam pakai HP-nya sendiri, dikirim ke gurunya, misalnya menghafal surah An-Nas, Al-Falaq, ya Al-Ikhlas, direkam kirim ke gurunya, berarti setor sesemester ya. Itu maksimal artinya ya, artinya maksimal segitu, sesemester 3 surat. Tapi misalnya mau borong boleh ya, misalnya sesemester menjatah berapa 12 surat boleh. Itu maksimal itu yang dibatasi. Itu salah satunya yang dicanangkan oleh pemerintah daerah terkait dengan kompetensi spiritual. Pak Kadin meminta kita untuk lebih dekat dengan Alkitab, dengan kitabnya masing-masing. Yang non Islam juga seperti itu ya, dengan kitabnya masing-masing lebih dekat. Salah satu caranya adalah dengan tahfidz. Nah ini Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh Pak Kadin walaupun baru launching.
detailnya masih menunggu juknis lebih rinci ya, kurikulum yang nanti akan disisipkan ke kurikulum kita. Ini harapannya nanti sebelum dari sana itu kita menerima juknis detailnya, kita bisa mulai dari sekarang mipil baik guru maupun siswanya. Nek guru setore ke sinten nggih? Ke kepala sekolah. Iya. Nah, iya. Kepala sekolah ke Pak Musofa berarti nggih. Setore suratan. Abu Korwil. Oh. Berarti ke Pak Musofa ini ya. Kalau guru setoran hafalan suratnya ke kepala sekolah, kalau kepala sekolah berarti ke Pak Kadin, ke Pak Musofa ya. Nah, ini setoran video kirim ke sana, di sana dinilai oleh Pak Musofa ya. Mencucum ringise pun bener nama benereng. Ini Pak Wiono sing pernah belajar mencucum ringis kira hati, mungkin masih kelingan. Mencucumnya hilang. Nah, ini itu seperti itu Bapak Ibu, silakan dipersiapkan. Nanti ukur rampil lengkapnya menunggu dinas, tapi bisa kita mulai. Jangan lupa didokumentasikan ya. Panjenengan mencucum ringis di depan kamera masing-masing, distorkan biar tidak hilang, simpen di Facebook atau YouTube, IG dan lain-lain. Dan nanti ditanyakan sama Pak Kadin, ada loh ini ya, ada ini misalnya Mas Wahyu, ampun kula niki tak simpen teng YouTube. Dan ini Pak Pirsani linge diparingaken. Contohnya seperti itu ya, biar dinilai sama Pak Kadin, sama Pak sekolah, sama gurunya. Itu salah satu yang bisa segera kita laksanakan. Nah ini, apa kita sudah siap ya? Jadi dengan menggabungkan, mengkolaborasi berbagai langkah-langkah yang tadi, tindakan-tindakan tadi, insya Allah kompetensi spiritual guru dan siswa ya, dalam rangka menciptakan pengembangan diri ya, pengembangan spiritual, apalagi sekarang ada KSE ya, kompetensi sosial emosional, ini juga sangat erat kaitannya dengan kompetensi spiritual, saling membantu ya, saling mengembangkan. Ini harus kita mulai dari sekarang, berarti dari nanti boleh ya setoran nggih. Bapak Ibu setore ke kepala sekolah, siswa setore ke guru lain. Siapa yang menjadi penggerak ini diharapkan adalah guru agama masing-masing sekolah. Nek dereng enjeng nyuwun diwarai guru agama niki. Ya, guru agama niki dereng enjeng. Sing mari sinten? Ora sekolah. Iya. Kepala sekolahnya urung enjeng jalan marai kira ati kok lagi. Ya nang jejere wonten. Nah itu ben mencucum mriki saya terekam. Karena ini harus kita mulai, bagaimanapun harus kita mulai bersama-sama. Dan nanti alon-alon insya Allah kompetensi spiritual kita berkembang dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, dari anas dulu jangan dari anabak dulu. Namanya tasawuf rada berat dari yang ringan dulu, anas ke anabak. Nah itu nanti sing mandan apa yang namanya ya, yang mandan berat contohnya lam yakuni itu sudah namanya berat, bayina ya itu disekip dilewati di sini sing pendek dulu kena bumi. Nah itu contohnya. Kalau kita sudah terbiasa, sudah menjiwai, apalagi sekarang modelnya adalah internalisasi. Jadi kompetensi itu dari internal kita, bukan karena pengajak atau tulada dari orang lain. Internal kita. Kemarin Pak Kadin mencontohkan kalau kita sudah punya kompetensi internal, kita tidak terpengaruh dengan teman. Contohnya teman punya beberapa TK presensinya boten nopo-nopo kula boten ajeng TK mangkat ya 6:30 tekan sekolahan misalnya berarti jam 7 lebih tidak terpengaruh karena itu sudah dari dalam diri internal kita. Orang perlu dijak karo kepala sekolahnya pun tidak kasih, itu tidak terpengaruh oleh kepala sekolah ya. Dari itu karena dari internal kita. Nonton sing kami kepala nonton boten.
Ya dengan kepalane ketone macat. Ya melipit lain-lain ya. Nang kelas bae nggih. Ya nek putra enten kepalane karaokean, jigang-jigang. Nah, ya. Kalau masih ada yang seperti itu berarti internalnya perlu dikembangkan ya. Jadi nggak usah kami kepalangan, anak kepala orang kepala ya, tetap kita komitmen dengan tupoksi kita, gitu. Tupoksi kita mengajar, gitu. Kepalanya bendiadane ya. Guru dengan anak kepenyaponi, kepala kon nyaponi, gitu. Nopo-nopo gitu. Kon nyaponi, nyirami, bakar sampah itu bagiannya kepala sekolah. Soalnya gurune ngundang. Kan nggih. Terus mboten niki. Siap mboten Mas Kalai. Siap ya? Siap. Gurune mulang mboten kober nyaponi ya. Mboten kober nyirami kembangan bagiannya kepala sekolah. Nih Pak kepala sekolah bingung. Nggih, ajeng garap aksi nyata PNM. Urung duwe kopase ora duwe bahane sing ngontek. Wis rampung. Nggih nggih. Ya, wis kepala sekolah kon nyapu bae karo nyirami karo bakar sampah nggih. Itu saja. Enggak apa-apa nggih, karena itu dari internal kita. Kalau kita sudah internal ya ora izin ya dilurui apa ya mak-mak sing teng TK mboten napa-napa nggih. Nah, itu dalam diri kita. Oh ternyata buning ngopong sampah ya. Tapi buning kepripun ning liyane ya, melas temen buning. Padahal sing lakoni buning enjoy saja nggih, karena sudah dari dalam diri, internalnya sudah jalan, mindset internalnya sudah jalan. Sing pekewu malah gurune nggih. Napa gurune? Ya bodoh, wong gelem, terus itu. Oke, cocok ya? Gak apa-apa, jadi gak apa-apa, gak usah dimireni, gak usah di apa ya, biasa saja, oke? Kalau sekolah nyapu, gitu, nopo-nopo, udah mulai dandel, nopo-nopo, oke? Bakar sampah, mirani kembangan, gak apa-apa ya. Guru mulang, oke? Lombotan koper sini, kecuali gurunya koper, salah-salah. Ya ini itu Bapak Ibu contoh internalisasi itu seperti itu, tidak terpengaruh tidak terpengaruh oleh hal-hal luar yang membuat, apalagi pembenaran kolektif. Baik memang kata awan yang mengatakan buat nopo-nopo nggih, jam mepet jam 7 lebih ya, nggak apa-apa, itu namanya pembenaran kolektif. Rasanya bener mergaake balane pembenaran kolektif, padahal di boten pati bener nggih. Karena berangkat pagi banyak manfaatnya ya. Banyak drama siswa di pagi hari nggih, karena siswa jam 6.15 sudah sampai mulai sekolah ya. Ana sing playon pada belut nangis ya. Jajan nyebrang dalan. Gurune boten enten nggih. Nah misalnya pada jotosan bocahe sinten sing arep ngatasi. Nah, guru memang perlu berangkat lebih kasih ya sebelum jam 7 lagi misalnya. Nah itu contohnya seperti itu, kita buat internalisasi dari dalam diri kita saja nggih. Tidak perlu meri karo sing mangkate tidak awan, tidak usah masalah. Itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya kompetensi spiritual. Pak Kadin memang menekankan internalisasi, semuanya dari dalam diri kita. Siswa kita juga sama, apalagi di penggerak pertanian, semuanya motivasi intrinsik yang dibangun nggih. Ya, ekstrinsiknya dikesampingkan. Nah, itu contohnya seperti reward saja, reward ya, seperti nggak boleh gitu. Karena itu dari luar. Sebenarnya yang boleh yang dari dalam, tapi itu perlu dilatih. Termasuk guru juga sama nggih. Guru juga sama, perlu di reward karena latihan ya dari luar dulu ekstrinsiknya. Nanti lama-lama kan intrinsiknya internalnya jalan, perlu latihan Bapak Ibu agar bisa internalnya jalan. Niati semua kegiatan kita ibadah nggih. Ibadah mengajar itu ibadah, nyaponi ibadah, buang sampah ibadah, bakar sampah ibadah. Ya ini kami ibadah nggih. Lain lah berarti. Ya mungkin sing religi Pak. Ya karo religi ya.
niat ibadah sholawatan ya itu bisa juga ya. Itu yang religi niati ibadah. Kalau semuanya sudah niat ibadah, kita internalnya sudah oke, kita nggak perlu mira-miri dengan yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf saya rada kebablasan kebablasan seperti itu, tapi tujuannya adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri. Dene jenengan mandang teringatkan alhamdulillah nggih. Nek mboten mempan, mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Mari kita mulai dari dalam diri sendiri. Dari sekarang, dari hal-hal yang kecil itu ya. Itu jadi semoga apa yang kita pelajari kompetensi spiritual hari ini sekedar menguatkan. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, hanya mengingatkan kembali apa-apa yang sudah kita laksanakan. Sebenarnya sudah kita laksanakan selama ini, sudah dari kecil kita laksanakan. Kali ini kita kuatkan dengan mengurangi hal-hal yang kurang baik, diganti dengan hal-hal yang lebih positif dan baik. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kompetensi spiritual. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena mohon maaf ya saya kayak banyak menyindir panjenengan, memang sengaja menyindir panjenengan. Juga yang paling bawah adalah menyindir diri sendiri. Itu yang paling pokok. Jika panjenengan tersindir dan berubah, berarti alhamdulillah. Jika belum mempan, berarti ya itu mungkin ya susah dibengkeli, susah dibengkeli ya. Susah sih dibengkeli ya. Tadi cara Pak Agungnya masuk smelter ya Pak Agung ya, masuk smelter. Semoga bukan tipe yang seperti itu kita nggih. Jangan sampai kita didaur ulang karena orangnya dibandani nggih. Kita bukan yang seperti itu. Itu sekedar ya memotivasi diri, barangkali bisa memotivasi panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi penguatan spiritual